Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Mamanggu. Sekarang Mamanggu akan melanjutkan chapter sebelumnya. Jika kalian belum nonton, kalian bisa cari di bagian playlist. Tanpa pakai lama, langsung saja masuk ke alur ceritanya. Melanjutkan chapter sebelumnya. Scene diawali di perpustakaan akademi. Di sini Jian Chen merasa takjub dengan perpustakaan tersebut. Wow, perpustakaan Akademi Kargat benar-benar hebat, gumam Jian Chen. Terdapat 7 tingkatan di perpustakaan. Para siswa di bawah Sain hanya bisa memasuki tingkat pertama dan kedua. Para Sain bisa memasuki tingkat ketiga dan keempat. Hanya Sain Agung dan beberapa guru yang punya hak untuk masuk di atas tingkat keempat, pikir Jian Chen. Sambil mengeluarkan sebuah lambang yang berbentuk koin emas, Jian Chen berkata, "Kakak bilang, kalau aku menggunakan lambang emas, aku bisa memasuki 5 tingkat pertama perpustakaan secara langsung," gumamnya. "Sekarang aku masih punya sedikit sekali informasi mengenai benua Tianyuan. Akan lebih baik jika aku membacanya dari dasarnya," pikir Jian Chen dengan tekad tinggi. Setelah itu, Jian Chen pun memulai petualangannya di antara buku-buku di perpustakaan. Terlihat jika Jian Chen memiliki beberapa kebingungan dengan senjata jiwa. Kemampuan bawaan seseorang mungkin punya atribut yang berbeda sebelum memadatkan senjata Sain. Atribut ini dibedakan menjadi bumi, angin, air, api, cahaya, dan kegelapan. Di antara atribut tersebut, cahaya dan kegelapan, keduanya merupakan elemen atribut yang sangat langka dan sangat kuat pada saat bersamaan. Di tengah keseriusannya membaca buku, tiba-tiba datang seorang wanita menghampiri Jian Chen. "Halo, siapa wanita tersebut?" Melihat wanita ini, Jian Chen diam sambil memandanginya. "Keberatan kalau aku menanyakan kalau kursi ini sudah ada yang nempatin?" tanya gadis itu. "Bolehkah aku duduk di sini?" lanjutnya sambil tersenyum. Mengetahui maksud dari wanita ini, Jian Chen pun membalas, Tak seorang pun? Kamu bisa duduk di situ." "Oke," balas wanita tersebut sambil mulai duduk dan membaca buku. Terlihat jika keduanya mulai sibuk dengan bukunya masing-masing, meski saling berhadapan. Saat ini Jian Chen benar-benar fokus dan asik dengan dunianya sendiri. Seseorang yang memiliki senjata Sain berelemen cahaya disebut immortal atau abadi. Dalam pertarungan di tingkat yang sama, mereka tidak memiliki kelemahan yang bisa dieksploitasi. Mereka sangat sulit dibunuh. Seseorang dengan senjata Sain dengan elemen kegelapan akan memiliki sifat dasar korosif yang kuat. Mereka datang dan pergi tanpa jejak pada malam hari. Mereka disebut Kings of the Night atau Raja Malam Hari di seluruh dunia. 4 atribut lainnya memiliki kemampuan yang sesuai. Meski begitu, di benua Tianyuan, terdapat 1 dari ratusan orang yang memiliki senjata Sain beratribut. Sebagian orang memiliki senjata jiwa tanpa atribut apapun. Kalau dibandingkan, orang yang memiliki atribut jauh lebih kuat dari mereka yang tidak memilikinya. Tidak terasa waktu pun berlalu hingga malam hari. Melelahkan sekali. Aku bahkan tidak sadar kalau hari sudah malam. "Aku seharusnya kembali ke asrama," ucap wanita yang duduk di depan Jian Chen sambil meregangkan badannya. Melihat jika Jian Chen masih membaca, wanita ini pun kagum. "Kamu masih membaca? Ini sudah larut sekali," ucapnya. "Sungguh pria pekerja keras," lanjutnya dalam pikiran. Terlihat jika Jian Chen di sini sedang fokus melakukan sesuatu seperti yang ada di dalam buku.
teknik pelepasan tangan yang paling trending tahun ini? Oke, chapter kali ini sudah selesai. Mari kita lanjutkan ke chapter selanjutnya. Waktu pun berganti pada keesokan paginya di perpustakaan. Terlihat jika wanita yang bersama Jian Chen datang kembali ke perpustakaan. Dia masih di sini? Apa dia membaca di sini sepanjang malam? Pikirnya ketika melihat jika Jian Chen masih membaca. Wanita itu pun memilih beberapa buku dan kembali duduk di depan Jian Chen untuk membaca seperti hari sebelumnya. Yu Yue, tidak kusangka bisa melihatmu di sini. Terdengar suara orang memanggil wanita yang ternyata bernama Yu Yue. Apa dia lagi-lagi mengikutiku? Pikir Yu Yue sambil melihat orang yang berbicara. Kebetulan sekali. Apa kau mau ku temani sambil kita membaca? Ucap seorang pemuda bernama Cheng Mingxiang. Dan bagaimana kalau kita makan siang bersama-sama? Lanjutnya. Mendapatkan tawaran itu, Yu Yue langsung mengingat sesuatu. Yue, lihat. Ini sudah ketiga kalinya Cheng Mingxiang dari Sekte Huayun ingin melamarmu. Seperti yang sudah kubilang, aku tidak ingin menikah, jawab Yu Yue. Setelah tersadar, Yu Yue pun memberikan balasan. Terima kasih, tidak usah repot-repot, jaga dirimu, sambil tersenyum. Tiba-tiba suasana jadi hening. Di sini Jian Chen berpura-pura tuli. Situasi ini canggung sekali. Tugas seorang siswa adalah belajar. Apa intinya dalam menggoda? Kenapa usaha itu tidak digunakan dalam belajar? Pikir Jian Chen yang masih pura-pura membaca. Sampai di mana aku tadi? Perkenalan kemampuan-kemampuan bertarung. Tingkat manusia, tingkat bumi, tingkat surga, tingkat sains. 4 peringkat, setiap peringkat dibagi menjadi rendah, menengah, dan tinggi. Melihat jika Jian Chen masih duduk di sana, Yu Yue merasa heran. Kenapa dia tidak pergi? Pikirnya terlihat malu. Jian Chen masih sibuk dengan bacaannya. Keterampilan bertarung berada di atas segalanya. Bahkan kalau itu keterampilan tingkat manusia normal, bisa membuat orang-orang panik. Aku bahkan tidak tahu tingkat berapa keterampilan bertarung space splitting slash, gumamnya tidak sengaja. Apa kamu ada pertanyaan? Tanya Yu Yue. Tidak, aku minta maaf karena mengganggumu. Balas Jian Chen tidak enak. Mengetahui apa yang dibaca Jian Chen, Yu Yue pun berkata, jadi kamu mencari tahu kemampuan bertarung. Mendengar pernyataan Yu Yue, Jian Chen mulai terpancing untuk berbicara. Sebelumnya aku bertukar serangan dengan seseorang. Aku melihatnya menggunakan keterampilan bertarung yang disebut potongan pemisah ruang. Tapi aku tidak tahu tingkatannya, ucap Jian Chen. Kalau orang yang kamu lawan adalah seorang sains, mungkin saja kemampuan bertarung tingkat manusia, balas Yu Yue. Sungguh? Tanya Jian Chen. Itu karena semakin tinggi tingkat dari keterampilan bertarung, semakin banyak sains force yang dibutuhkan. Para sains hanya bisa menggunakan keterampilan tingkat manusia, jawab Yu Yue. Dan Cheng Mingxian terlihat seperti patung yang tidak dianggap. Yu Yue benar-benar yang memulai berbicara dengan lelaki itu, pikir Mingxian dengan berlinang air mata. Kemudian tidak sengaja Mingxiang melihat token emas Jian Chen yang tergeletak di meja. Penguasa murid baru? Jadi, dia Jian Chen, pikir Mingxiang. Oke, chapter kali ini sudah selesai. Karena Mimin merasa terlalu pendek, makan lanjut ke chapter selanjutnya. Scene diawali dengan Jian Chen yang baru keluar dari perpustakaan. Wow, udara di luar jelas lebih baik.
Hari ini aku akan kembali lebih awal untuk berkultivasi, gumam Jian Chen. Tiba-tiba dia mendengar ada orang yang memanggilnya. Jian Chen. Muncullah Ming Xiang yang sebelumnya dia lihat di perpustakaan. Penguasa murid baru. Barusan Yu Yue ada di sana, jadi aku tidak bisa mencari waktu yang pas untuk berbicara denganmu, ucap Ming Xiang. Kemunculan Ming Xiang membuat murid-murid di sekitarnya langsung memperhatikannya. Ternyata dia ini murid yang lumayan terkenal di akademi. Apa itu Tuan Muda Cheng dari Sekte Huayun? Ya Tuhan, dia benar-benar Tuan Muda Cheng. Dia dikenal sebagai seorang jenius di Akademi Kargat kita. Dia sudah bisa memadatkan senjata saintnya di usia 19 tahun. Dan sanggup mencapai kekuatan seorang saint tingkat menengah di usia 20 tahun. Itu sudah setahun yang lalu. Dengan bakat Tuan Muda Cheng dalam berkultivasi, kekuatannya yang sekarang seharusnya berada di saint tingkat tinggi. Balas yang lainnya. Ku dengar kau mengalahkan Kadi Yun, ucap Ming Xiang dengan meremehkan Jian Chen. Melihat Ming Xiang, Jian Chen hanya cuek saja. Kau punya sesuatu yang perlu dikatakan. Tanya Jian Chen. Tidak, hanya saja saat pertama kali aku mendengar rumor ini, aku takut untuk mempercayainya. Bagaimanapun kita harus mengecek langsung untuk mempercayai sesuatu, ucap Ming Xiang. Mengetahui tentang masalah yang sedang terjadi, murid-murid di sekitarnya langsung bergosip ria lagi. Ku dengar jika klan Cheng dan klan Kadi selalu memiliki kerjasama bisnis. Di samping itu, Kadi Yun ditunjuk sebagai pemimpin klan selanjutnya. Apa Tuan Muda Cheng mencoba untuk membalaskan dendam Kadi Yun? Terdengar suara gibahan sekitar. Hei pelan-pelan, jangan sampai mereka mendengarnya, balas yang lain. Oh, jadi begitu, pikir Jian Chen yang mengetahui akar masalahnya. Tidak lama kemudian datanglah seorang pria yang menerobos kerumunan. Permisi, biarkan aku lewat, ucap pria tersebut. Dari mana pria besar ini berasal? Kasar sekali, ucap seorang wanita yang disenggol oleh pria ini. Ternyata pria besar ini adalah Tita, murid baru yang pernah dikalahkan Jian Chen waktu kompetisi murid baru. Ah, Jian Chen, kebetulan sekali. Tidak kusangka akan bertemu kau di sini. Aku tidak melihatmu selama beberapa hari, ucap Tita dengan muka senangnya. Hei, kau, ucap wanita sebelahnya yang merasa diabaikan. Seperti sebelumnya, para murid-murid di sana langsung masuk mode pergibahan hehe. Tita, apa dia orang yang menampilkan sesuatu yang tidak biasa di kompetisi murid baru dan dipilih oleh kepala akademi untuk menjadi muridnya? Itu Tita? Kudengar dia lahir dengan kekuatan seperti dewa. Bakatnya luar biasa, ucap suara-suara yang terdengar dalam kerumunan. Ketika mendengar tentang identitas Tita, wanita yang disenggol tadi langsung berpikir, murid dari kepala akademi, pikirnya. Tita pun baru sekarang menyadari jika ada orang yang memanggilnya. Cewek, apa kau barusan memanggilku? Tanya Tita. Tidak, aku hanya mengetes suaraku, jawab wanita itu dengan muka panik. Mendapatkan jawaban seperti itu, Tita hanya tersenyum. Oh, jadi begitu. Aku takut jika aku tidak sengaja menyakitimu. Aku adalah orang yang tidak bisa mengukur kekuatanku, ucap Tita menjelaskan. Sementara itu, wanita tadi hanya bisa diam saja. Wanita bijaksana tidak akan melawan saat keuntungan tidak berpihak kepadanya, pikir wanita itu.
Melihat kedatangan Tita, Ming Xiang langsung menyapa. Tieta, jadi itu saudara Tieta. Aku tidak yakin apa alasan saudara Tita tiba-tiba datang ke sini, tanya Ming Xiang. Mendengar ucapan Ming Xiang, Tita langsung heran. Siapa kau? Aku bahkan tidak kenal kau. Balas Tita dengan polosnya. Mengetahui ada Tita yang datang, Jian Chen langsung senang. Kebetulan sekali Tita, sapanya. Di sini sungguh kasihan sekali kondisi Ming Xiang. Dia dikacangin lagi, sama seperti waktu di perpustakaan. Kenapa kau di sini? Tanya Tita. Aku baru keluar dari perpustakaan, jawab Jian Chen. Begitu, aku berencana ke sana. Kelihatannya kau bertambah tinggi? Tanya Tita lagi. Oh, aku juga mengira begitu. Balas Jian Chen. Sungguh ironis melihat kondisi Ming Xiang diabaikan. Dengan muka yang terlihat sangat sangar, Tieta bertanya. Jian Chen, mungkinkah barusan dia menindasmu? Mendengar perkataan Tieta, Ming Xiang langsung merespon. Tidak, ini salah paham, ucapnya. Kadiun tidak seberharga itu untuk membuatku menyinggung murid dari kepala akademi, pikir Ming Xiang. Aku hanya ingin tahu bagaimana Jian Chen bisa mengalahkan Kadiun, lanjutnya. Tieta terlihat sangat senang mendengar itu. Jadi begitu, kukira kalian akan bertarung, ucapnya sambil mengangkat kedua tangannya. Jangan menampar tubuh kami, telapak Vajra Agung, ucap keduanya dengan panik melihat jika tepukan Taita mengandung kekuatan luar biasa. Bam! Akhirnya telapak tangan Tita menyentuh pundak dari Jian Chen dan Ming Xiang. Karena semuanya baik-baik saja, aku akan ke perpustakaan dan belajar, ucap Tita sambil berjalan pergi melewati keduanya. Jian Chen pun merasa was-was dengan kejadian barusan. Jaga dirimu, sampai jumpa, ucapnya. Untungnya aku menggunakan Saint Force untuk melindungi tubuhku, ucap Ming Xiang. Tidak kusangka kekuatan Tita meningkat begitu besar, ucap Jian Chen. Tapi meski begitu, keduanya ternyata sudah tertanam kayak pohon singkong, hanya dengan tepukan tangan Tita, gila bener. Sambil masih berdiri, keduanya mulai saling berbicara. Sebentar lagi akan diadakan latihan tahunan di hutan belantara. Semua murid di akademi akan berpartisipasi. Kau adalah penguasa murid baru saat ini. Kau harus melakukan yang terbaik di latihan tersebut, ucap Ming Xiang. Akan kulakukan, balas Jian Chen. Itu hanya jika kau keluar hidup-hidup setelah menyelesaikan latihannya, balas Ming Xiang lagi. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Apa yang akan Jian Chen lakukan selanjutnya? Jangan lupa like dan komennya. See you next video.